dari dia turun man. Turun dari situ lah. Dalam. Tolak situ ada musola. Senayan, SR. Kamu nyari man? Nak paham dah bang. Pak Ali. Itu nak paham bang. Pak Kabit nanti datang bang. Kabit kami yang bawahi kami di Jamsos. Pak Langgeng namanya. Langgeng namanya. Dah. Sama. Nampak anggota PKH. Tahu ya? Dah. Assalamualaikum.
Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam rangka pertemuan kelompok gabungan anggota PKH Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Urbai Timur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Tengku Aswendi Fajri, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, dengan jadwal beliau yang sibuk menyempatkan diri bersama kita pada sore yang berbahagia ini. Untuk itu ucapan terima kasih kami warga masyarakat Okura, khususnya anggota PKH, mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Bapak Tengku Aswendi Fajri, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, telah sempat hadir meluangkan waktunya untuk bertemu dengan anggota PKH yang ada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Insya Allah juga akan hadir Bapak Kabid Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Bapak Langkin Widodo, mungkin dalam perjalanan. Dan juga akan hadir Bapak Koordinator PKH Kota Pekanbaru, Bapak Jasman Esos. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini, yang diundang yakni 3 kelompok. Yang pertama kelompok Rupiah Okura, kelompok Cahaya Ilahi, dan kelompok Okura Berseri. Karena Bapak Wakil Ketua DPRD bahwa di PKH ini ada kelompok-kelompok untuk memudahkan koordinasi antara sesama anggota PKH. Karena itu di kesempatan kali ini hadir 3 kelompok, tapi banyak juga tidak hadir. Karena kemungkinan, karena kita berandai-andai bisa jadi karena bantuan tertunda pada hari ini tidak hadir, berarti agak merajuk lah nampaknya nih Pak. Padahal anggota kita ini lebih kurang 50 nih 3 kelompok. Tapi saya lihat baru separuh. Bisa jadi karena mau hujan, bisa jadi merajuk. Nah, itu tolong nanti ketua kelompok mendata siapa-siapa anggota kita yang masih aktif selain yang saya bilang, saya sebutkan namanya tadi, untuk dapat mendata siapa yang tidak hadir. Ya, berarti tidak hadir hari ini berarti saya menganggap binaan saya selama berada di Okura ini lebih kurang 4 tahun kurang berhasil. Ibu mau hadir ketika ada bantuan, kalau tidak ada bantuan lagi tidak mau, entah terserah Pak Firman itu sendiri mau hadir mau tidak ya katanya kan. Karena itu saya mohon kepada ketua kelompok untuk mendata nanti nama-nama yang masih aktif menjadi anggota PKH untuk dapat mendata. Ini ini akan menjadi catatan bagi saya, ya. Karena saya bersama ibu bukan seperti anak kuliah KKN cuma 3 bulan 2 bulan. Saya sama ibu sudah lebih kurang 4 tahun, ya. Jangankan ibu lagi, suami ibu, anak-anak ibu, kita udah ibarat keluarga besar. Ketika saya mengundang untuk hadir sekali sebulan, ibu-ibu tidak hadir, berarti ibu tidak sama aja, arti tidak menghargai saya sebagai pendamping selama ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya nanti yang agak kurang berkenan di hati ibu. Untuk itu berhubung Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru hadir bersama kita pada hari ini, untuk itu kita minta kata sambutan sekaligus nanti motivasi serta narasumber dalam pertemuan kelompok kita ini
untuk memberikan motivasi kepada kita bersama, sehingga ilmu yang kita dapat, yang diberikan oleh beliau nanti dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bapak Tengku Eswendi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Udah cair belum? Serius. Jangan bohong. Ya, gak puasa ya. Gak puasa ini juga saya pada kesempatan hari ini saya atas nama pimpinan DPRD sekaligus mewakili ya DPRD Kota Pekanbaru atas nama pribadi maupun keluarga serta DPRD mengucapkan permohonan maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa kita di bulan suci Ramadan nanti bisa berjalan dengan baik dan menghadapi Lebaran Idul Fitri tentunya dengan suasana yang hati yang bahagia. Ya Bu ya, mohon maaf lahir batin. Walaupun kita baru kenal, mana tahu sebelumnya kita pernah kenal. Kepada siapapun kita boleh minta maaf. Ya. Yang kami hormati Pak pendamping kita Pak Firman, terima kasih Pak Firman. Yang kami hormati juga Bapak Ketua RT, Bapak siapa? Pak Ustadz. Yang kami hormati juga adinda kami Firman Jerry, serta teman-teman dari Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang hadir pada hari ini, ibu-ibu, bapak, adik yang kami sayangi. Kalau tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang nanti mau diapain terserah ibu dah. Ya Bu ya? Ada yang tak kenal dengan saya Bu? Serius? Yang udah kenal tunjuk tangan, saya kasih 50.000. Nih. Sebutkan nama saya lengkap. Tidak. Lengkap. Nama saya siapa? Nama ibu siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Warni. Nama ya. Dari PKH mana? Dari PKH Ijen Okura. Oke, sebutkan nama saya lengkap. Belum rezekinya, nanti ada rezekinya. Nama saya Tengku Azwendi Fajri, Sarjana Ekonomi, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, ya, dari dapilnya tuh Bukilaya Makoen Damai. Kelahiran tanggal 2 April 1982, Bu. Umur saya berapa? Tadi tangan. Umur saya berapa? Tadi tangan. Yang bisa jawab. Bapak sekitar 40 lebih. Salah. Sekitar 32. 39 Bu, 39. Oh ya, udah. Salah. Kelahiran tahun 82, berarti umur saya sekitar 39 tahun. Ya, salah kan? Salah. Insya Allah nanti tanggal 2 April nanti saya 39 tahun. Ya, meleset sedikit. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpah rahmatnya kita pada hari ini bisa berkumpul di Taman Bunga Okura. Pada sore hari ini, sore yang berbahagia ini, cuaca yang cerah. Tadi saya sepanjang jalan hujan lebat dari Pekanbaru, hujan lebat sampai di perbatasan masuk ke Okura sini. Alhamdulillah hujannya berhenti. Memang kita dirahmati, makanya kita jodoh, kita ketemu. Amin.
Ya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sudah kenalkan sedikit nama saya. Saya anggota DPRD sudah 3 periode semenjak tahun 2009. 2009 saya dari Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat. Nah, partai banyak di DPRD itu ada berapa partai? Ada 7 fraksi, 8 partai. 7 fraksi, 9 partai. Jadi Partai Demokrat, ketua DPRD-nya dari Partai PKS, wakil ketua DPRD-nya dari Demokrat, Gerindra, dan PAN. Ada 45 anggota DPRD di hari ini di DPRD. Bapak Ibu, ada saudaranya keluarganya anggota DPR? Hah? Nggak ada. Ada yang kenal dengan anggota DPR Pekanbaru? Selain saya? Ada? Siapa? Edi Lamri ya. Jadi ini dari konstituennya Pak Edi Lamri ya. Nah. Hah? Antasari? Enggak ada Antasari. Mana tuh? Oh, berarti yang provinsi. Ya, Pak Reni Antasari. Ya, ya. Dari PKS itu. Ya, Pak Andani dari PKS. Saya dari Demokrat sama Pak Edi Lamri. Sampaikan salam saya kepada Pak Edi Lamri. Ya, dengan sangat, ya kan? Berarti dah banyak kenal ya? Banyak kenal. Oke. Ya Bapak, dia kalau tak kenal maka sayang tadi. Ya Bu ya. Hari ini kita pertemuan apa? Pertemuan PK. Ada berapa kelompok? Coba tunjuk tangan untuk kelompoknya siapa? Ketuanya saja. Nah, Ibu ketuanya dari kelompok namanya? Saya Ilahi. Coba absen namanya, ada absen? Hah? Nah, absen dulu semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Oh, yang ada aja, karena kita mau serahkan nanti sama pendampingnya. Absen nama-namanya, karena sesuai dengan ini pertemuan ini adalah silaturahmi ya antara pendamping serta anggota PKH yang difasilitasi gabungan 3 kelompok pertemuan setiap bulannya. Ibu-ibu sekalian, saya berharap ini adalah silaturahmi tetap terjalan sehingga segala informasi perkembangan terakhir Bapak Ibu sekalian anggota PKH itu bisa menerima informasinya ya. Jadi kepada ketua-ketua kelompok tolong diabsen anggotanya dan nanti diserahkan kepada kita sebagai dasar kita untuk mempertimbangkan untuk kelangsungan keanggotaan. Jadi jangan hanya menerima bantuan saja, tapi tentu loyalitasnya kepada pendamping juga harus kita laksanakan. Ya Bu ya, kasihan loh pendampingmu, kasihan muridnya banyak diurus. Tapi satu sisi ibu-ibu, para anggota PKH tidak bisa menghargainya sebagai pekerja sosial. Terima kasih kepada Pak Firman, semoga kita doakan Pak Firman ini sehat selalu ya Bu ya. Mudahkan rezekinya, jauhkan dia dan keluarganya dari malapetaka dan bala bahaya. Amin. Dan selamatkan anak cucunya dan mencapai cita-cita yang baik. Amin. Mungkin saya pribadi hadir kemari. Yang pertama tujuannya adalah bagaimana saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu sekalian. Dan ini bukan kali yang pertama. Saya mendampingi teman-teman PKH ini semenjak 2016 ya, 18. Sejak 2018 saya sudah dampingi ibu PKH ini serta pendamping se-Jangsur mulai dari Senayan Raya, Bukit Raya, Maupun Damai. Saya sudah lama ya mendampingi, mengikuti agenda-agenda ibu sekalian termasuk namanya acara arisan-arisan kelompok. Itu gabungan ya, termasuk arisan kelompok. Saya datang dan menghadiri dan memastikan kondisi kita sebenarnya di masyarakat itu seperti apa. Jadi memang aktivitas kelompok ini memang sangat penting sekali supaya informasi-informasi dari dinas sosial itu bisa sampai kepada kita semua sekalian. Baik, di samping ini tadi makan ya? Sudah selesai? Belum. Mau makan bersama kita sering.
perlu lama-lama nih Bang Firman. Karena kita makan bersama. Ya. Iya. Jadi bawa sendiri dari gimana? Alhamdulillah, terima kasih. Ini kompak ini Pak Firman. Ada berapa kita satu anggota Ibu? Satu kelompok ada berapa anggotanya? Ibu 17. Jauh-jauh? Agak dekat. Yang satu lagi Ibu? Ada 20. Yang hadir? Nggak ada. 10. 13. Satu lagi pemain? Titian Akura? 13 orang. Jauh-jauh anggotanya? Jauh-jauh nggak rumah? Jauh. Tinggi. Kira-kira untuk membersihkan muka lima, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwasannya berkaitan dengan edukasi pendidikan anak tentang berkaitan dengan COVID-19. Selama COVID-19 ini berada masih dalam di Indonesia ini, kita melakukan perubahan kehidupan, ya. Kehidupan kita berubah, pola kehidupan kita berubah dari yang sebelumnya. Salah satunya contohnya belajar mengajar tatap muka. Tatap muka itu tidak dilaksanakan lagi ya Bu ya. Sudah hampir 1 tahun. Apa keluhannya ketika belajar mengajar ini tidak dilaksanakan tatap muka di sekolah? Keluhannya apa? Dari ibu sekalian? Hah? Paket. Yang lain? Yang lain? Karena belajarnya sistem daring ya. Daring, sistem daring. Jadi kalau sistem daring ini yang pertama kita harus menyediakan handphone. Ya kan? Tadinya kita pakai handphone center. Nah, begitu dia ada wabah COVID-19, perintah dari pemerintah, instruksi dari pemerintah, semua pola kehidupan kita berubah. Bahasa sederhananya di rumah aja. Ya Bu ya? Di rumah aja. Anak-anaknya ada berapa orang? Rata-rata 5. Yang paling banyak berapa orang? 7. Alhamdulillah. 7 Bu. Gimana besarin anak 7? Gimana cara? Buatnya enak ya kan? Aduh. Ya Bu ya. Besarkannya dari melahirkannya membesarkannya. Oh ya. Terbalik kalau saya, perempuannya 3, cowoknya 1. Nah. Semua jadi pendekar itu. Bisa. Tambah lagi bisa jadi satu kelompok futsal itu. Nah. Ya, futsal. Jadi atlet futsal. Jadi kita jangan mengeluh, itu adalah rezeki dari Allah. Ya, kita terima ya Bu ya. Nah. Saya berharap kita semua di sini sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu deh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hari ini sehat ya? Ada yang batuk, ada yang demam? Aman? Pakai masker ya? Nah. 4M, memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ini kerumunannya kecil-kecilan. Dia kalau besar-besaran nggak boleh. Ya, kita nggak tahu. Kita jaga diri kita. Kita nggak tahu apakah kita yang tertular atau kita yang menularkan. Ya sepakat Ibu ya? Nggak tahu kita. Corona itu bentuknya ada yang tahu nggak Ibu? Nggak tahu kan? Itu lawan yang paling nggak tahu itu gimana bentuk lawan. Tapi sampai hari ini sudah ratusan korban dampak COVID-19. Pemakamannya di sana tuh, di Parah sana. Ya sudah sekitar ada hampir 400 visi pemakaman itu, baik muslim maupun non muslim. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Saya kasih lagi hadiah 50.000. Tadi belum ada ya? Menurut ibu-ibu sekalian yang ada di sini, aset yang termahal itu adalah apa? Sepeda motor, mobil, atau rumah, atau apa? Apa? Kesehatan? Serius? Kesehatan yang paling mahal. Aset yang termahal di diri kita itu adalah kurang sepakat dengan saya. Kalau sehat itu wajib. Kalau sehat wajib, tapi aset yang paling mahal itu, paling berharga itu adalah ini Bu.
kasih tepuk tangan buat ibu. Siapa namanya? Ya. Pak Aswendi di sini bukan jualan obat, tapi Pak Aswendi di sini memberikan edukasi kepada kita semua. Kita samakan pemikiran kita dulu. Aset yang termahal itu, ya, aset yang paling berharga itu adalah anak. Setuju ya? Kalau kesehatan wajib, wajib. Kita wajib sehat, ya, bukan mahal. Sehat itu mahal kata orang, tapi kan bukan itu yang termahal. Sehat itu mahal, makanya jaga kesehatan itu sudah wajib. Tapi aset yang paling mahal itu yang paling besar nilainya itu adalah anak. Ya, kita sepakatinya anak aset yang paling mahal. Bukan sepeda motor, bukan tanah, bukan rumah, bukan mobil, bukan pacar, ya, bukan suami, bukan istri, tapi anak. Ya, anak itu bisa mengantarkan kita ke surga. Ya, anak itu juga bisa mensejahterakan kita apabila kita sudah mendidiknya dengan baik. Ya, siapa tahu di sini anak-anak kita yang ada di sini lagi sekolah sekarang. Kita ajari dia sekolah, kita didik dia dengan baik, kita ajari dia tata krama, etika, termasuk pembelajaran di sekolah, sehingga dia nanti bisa jadi generasi penerus bangsa. Siapa tahu yang adik-adik kita yang di sini nanti ke depannya 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan lah, bisa menggantikan saya jadi anggota DPRD. Amin. Nggak tahu kita kan? Siapa tahu dari sini lahir seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Okura. Hebatnya ya? Bisa aja ya. Makanya kita sekarang berusaha bagaimana kita menjadi anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, ya, anak-anak yang pejuang, baik budi dan akhlaknya. Amin. Ya. Siapa tahu juga di sini nanti ada lahir menjadi seorang polisi, jadi Pak tentara. Nggak tahu kan? Dulu Pak Jokowi, ada yang kenal nggak dengan Pak Jokowi sebelum jadi presiden? Hah? Ada yang kenal nggak sebelum Pak Jokowi jadi presiden dulu? Saya pun selaku anggota DPRD orang politik tidak kenal dengan beliau. Nah, tapi ternyata hari ini sudah 6 tahun 7 tahun beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Dan nyangka kita, orang tuanya nggak nyangka kita. Hanya bukan dari tentara, ya. Biasanya kita tentara terus. Yang kali ini bukan dari tentara, orang biasa-biasa saja. Dari pengusaha, kalangan pengusaha, tapi bisa jadi presiden. Dan nyangka kita. Saya berharap nanti dari sini ada nanti jadi menteri. Bangun Okura ini ya. Mana tahu jadi menteri, ada kita anak-anak di sini nggak tahu kita. Ya, tapi ingat, kalau sudah jadi orang, tolong jangan sombong, bangun kampungnya, ya. Banyak orang-orang besar sana mungkin dia sudah lupa, berangkat dia keluar sana daerah sana berantau dia sukses, ternyata setelah dia sukses dia lupa kampung halaman, dia lupa dengan orang tua. Tanya, kenapa dia lupa? Karena dia merasa mungkin orang tuanya, didikan orang tuanya, kasih sayang orang tuanya, dia tidak terlalu merasakan, sehingga dia merasa tidak perlu dengan orang tua dan tidak perlu dengan kampung halaman. Jangan sampai seperti itu Bu ya. Kita doakan anak kita jangan sampai seperti itu. Ya, harapan kita ini daerah Okura ini kalau bahasa Jepang itu menimbang nih Okura sama Sakura. Ya. Nah, banyak orang Jepang nih. Di sini orang Jawa atau orang mana? Orang Melayu. Kalau saya tadi aslinya bapak saya orang Rokanhulu. Ada orang Rokanhulu? Rokanhulu, Pasir Pengeraya. Orang Rokan Hilir ada? Nggak ada? Kalau suaminya ada di Saya, bapak saya orang Rokan Hulu. Hanyut dia ke Hilir, jumpa ibu saya Rokan Hilir. Ya, jadi saya di Pekanbaru. Nah, orang Rohul hanyut ke Hilir, dapat ibu saya dan jadi saya di Pekanbaru. Itu dia. Saya lahir Pekanbaru. Sekolah saya di SMP 22. Tamatnya SMP 13. Habis itu SMA-nya masuk SMA 1. Tamatnya di SMA 10. Kuliahnya di Yogyakarta. Nah. Nek basa Jawa ya iso titik, Mbak. Nah. Ya? Oh ya. Nun saya mau cek. Ini hujan gimana nih? Gimana nih kita jadi nih? Ini makin lama makin. Nah, besar nih. Geser lagi kita, Kak. Ya,
Ini nggak jadi macet, karpet basah nih. Kalau saya kan di hujan nggak apa-apa, makin suka saya. Masa kecilnya kurang bahagia ini di hujan aja. Iya. Hah? Iya. Ibu-ibu pernah jumpa anggota DPR nggak seperti ini? Ketemu. Selain masa kampanye lain cerita ya. Saya hari ini bukan kampanye. Saya ingin hari ini mau silaturahmi dengan kita semua. Ya, banyak yang mau saya sampaikan, mungkin karena mungkin waktunya tidak terlalu panjang. Saya sampaikan pertama berkaitan dengan edukasi terhadap anak-anak masa pendidikan COVID-19. Yang pertama kita ingatkan di sini. Tadi kita sepakat anak-anak kita adalah sebagai aset yang termahal. Sekarang pendidikan kita di rumah menggunakan handphone dengan diary. Saya minta kepada ibu-ibu sekalian, tadi ibu ini ngeluh kena paket. Sebenarnya kalau untuk belajar saja paketnya nggak mahal. Ya 50.000 satu bulan habis cukup. Ya. Nah, di situ dia. Lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Ya. Terus ada nggak kita di sini? Ketika kita bekerja, misalkan kita jualan. Misalnya ada jualan nggak di pasar? Nggak ada. Terus ada yang punya mungkin ada usaha di rumah buat kue atau apa? Nggak ada. Ya, saya punya teman jualan di pasar pagi. Ya, tahu nggak kejadiannya yang saya menyedihkan hati saya? Ketika dia jualan, sibuk berjualan, anak-anaknya dia bukain YouTube, anak-anaknya ribut. Ya, dia bukain YouTube dikasih sama anaknya, ini kamu tonton supaya kamu diam, supaya jualan saya laku. Ancam mulai orang. Itu kira-kira sikap yang baik atau tidak baik pada anak? Pada anak, ya kan? Malah kita loh yang kasih tanpa kita sadari. Kita kasih anak kita mainan supaya dia diam, tapi itu di pendidikannya nggak baik. Ini contoh Pak supaya dia main. Nah, kalau enggak, mamanya nggak bisa. Adek, tuh. Kemana menjadi panglima TNI seperti Pak Muldoko? Nggak bisa. Pak Muldoko nggak hobi main handphone, ya kan? Nah, Pak Muldoko hobi gangguin temannya, gitu. Ya kan? Nah, hah? Iya. Gimana menjadi Pak Muldoko? Nah, panglima TNI, ya? Potongan boleh lah TNI ini besok nih. Amin. Nah, tapi masa main handphone YouTube. Besok kalau udah jadi orang besar, YouTube itu kamu yang buat. Ngapain? Suruh lihat supaya nanti dapat uang. Gitu. Iya. Pak RT ketawa dari saya juga punya teman. Oh. Mana tahu tangan Om ini jadi tua, bisa kamu jadi orang hebat. Mau nggak? Sedang Om bilang tadi hujannya ini, mana hujannya ternyata kita bersama hujannya berhenti. Nah, kena ikhlas ya, ikhlas. Coba sini dulu Kak Om. Mau besok? Ya, saya punya teman juga. Anaknya itu ketika dia handphonenya diambil, dia anaknya meronta-ronta, meraung-raung, guling-guling. Gara-gara apa? Gara-gara dia sudah keterbiasaan dengan handphone. Ya, kecanduan. Jangan kita bilang hanya rokok aja kecanduan Pak. Ngerti? Salah kita. Sekarang teknologi udah canggih. Penjajah masuk bukan lewat seperti datang penjajah datang nyerang kita, enggak gitu lagi Pak RT. Penjajah masuk sekarang sudah dengan teknologi. Kita diserang, mental-mental anak kita ini diserang dengan teknologi. Ya, ini sangat luar biasa. Di dalam YouTube itu hati-hati, itu bukan pola kehidupan kita. Ya, kita masyarakat di Asia Tenggara ini khususnya, bukan di Eropa. Kalau di Eropa itu pegang kepala teman itu biasa, biasa, bro, biasa. Kalau di dalam YouTube kan kita lihat aja, anak kita tengokin film yang tontonan itu, anak-anak mainan dia seumuran paling umur 4 tahun 3 tahun,
Dia main, dia lemparin bapaknya, dia lemparin ibunya, itu biasa. Dan itu yang ditengok-tengok anak-anak kita. Dan ini bukan budaya kita, jauh dari budaya kita. Ya, itulah yang melatih mental anak itu sehingga dia membangkitkan emosinya, menunjukkan ekspresinya, ya, siapa dia. Nah ini yang berbahaya. Jadi musuh tadi masuk bukan lagi dari yang nyata, tapi di luar yang nyata tadi yang dahsyat. Luar biasa. Itu baru perilaku anak yang ditonton. Banyak lagi hal-hal lain, konten-konten yang lain yang tidak patut mereka lihat. Bukan situs-situs porno ya, situs porno sudah diblok semua, nggak bisa. Ya, sudah diblok semua oleh pemerintah Indonesia dan itu nggak bisa pakai di sini, kecuali yang berbayar ya. Ini kan nggak berbayar. Dan kalau itu sudah dibantu oleh pemerintah, tapi hal-hal yang lain seperti ini, yang kekerasan, video-video kekerasan yang melatih ataupun yang merusak mental anak-anak kita itu banyak sekali di YouTube dan ya di Google. Game online ini, itu game online ibu-ibu coba tengok. Game online itu game perang, nggak ada game yang bagus-bagus. Ya, ada PUBG, apa lagi tuh? Apa lagi? Siapa yang tahu? Ada tahu? Hah? Ada Free Fire, apa lagi? Mobile Legend, ya? Ada PUBG, Mobile Legend, Free Fire. Kira-kira itu perang semua nggak? Hah? Luar biasa ya. Kita masih kecil diajarin pergi perang tembak-tembakan, Pak. Tahu nggak nanti ketika bapaknya polisi, bapaknya pergi, nampak senjata bapaknya, dia pinjam, dia tembak temannya. Ada korban di Jawa? Ada. Ya, gara-gara apa? Nah, ini seolah-olah dia mau main Mobile Legend atau PUBG tadi. Dia ambil, dia tes, ya, bukan dia sengaja. Dia tidak sengaja, cuma dia menginspirasikan bagaimana yang di game tadi. Dia mau contohkan, dia mau coba. Ternyata jatuh korban. Ya, korban jatuh, bapak pun kena pecat. Nah, bayangkanlah kondisi itu. Ya, ada itu Ustaz kejadian. Nah, jadi jangan lagi. Nah, B. Mana nih geser lagi sana? Basah. Bisa gitu ya? Ini basah. Tapi enggak ya. Itu enggak jadikan kamu doang. Handphone itu kamu gunakan ketika kamu untuk bermain, untuk menonton, berilustrasi. Saya sampaikan tadi ada teman saya tadi yang memang dibawa ke psikiater. Nggak bisa, itu sudah ketergantungan. Asal nggak ada itu ngamuk, nggak ada itu ngamuk, nggak ada itu ngamuk. Ya, itu kejadian dan itu dibawa ke psikiater. Terpaksa berobat dan memang diperbaiki. Lagi aja habis itu kita makan-makan ya Bu ya. Bu, tadi Ibu mana dapat rezeki Ibu? Siapa nama tadi? Ibu Nur Adijah. Oh ya tinggal di Adiopura juga. Dekat pos polisi. Nggak tahu saya bawa ini Adiopura. Kapan-kapan boleh lah saya bawa ke rumah ya. Mau saya main ke rumah Ibu? Boleh? Serius? Nah. Sambil kita menunggu Pak Korkos ataupun Pak Kabit, ya kita tetap diskusi dulu. Nanti kalau memang udah waktunya dapat lagi lapar kali ya kita boleh cok, kita langsung makan aja boleh. Iya Pak Firman, boleh ya. Nah jadi tadi edukasi saya tentang penggunaan handphone gadget Android terhadap anak. Jadi ini untuk kita ketahui, untuk belajar sistem belajar mengajar di rumah ini, sistem daring ini itu akan berlangsung lama, tidak seperti yang kita bayangkan. Tadinya kita mau coba kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu mau masuk, tapi bertahap dibagi. Tapi ternyata penularan COVID-19 ini di beberapa minggu terakhir memberikan beberapa perubahan sehingga kita kembali lagi bisa bekerja. Yang hari ini anak ujian katanya kembali ke rumah saja. Ya. Tadi yang MTS hari ini dia semalam dia masuk ujian akhir. Ujian akhir nih ya. Semalam dia masuk ujian akhir, ternyata hari kedua tidak jadi ujian. Balik karena ujiannya apakah diadakan apakah tidak diadakan nggak tahu. Yang jelas belum tahu kejelasannya. Ada yang kelas 3 hari, kelas 6 SD ada? Ada. Tadi ujian nggak? Enggak kan? Semalam ujian? Enggak juga. Yang MTS hari ini, MTS, MIN,
MTS dan min 1 gitu, min 2 itu semalam mereka ujian di sekolah, ujian akhir nasional, tapi hari ini dibatalkan karena kondisi daerah kita masih zona merah. Jadi pada hari ini untuk pendidikan daring ini itu nggak lama-lama, Bu. Kalau dibilangnya sampai dari pagi sampai sore itu bohong, nggak ada, paling 1 jam. Ya, jadi kita sebagai orang tua, ibu-ibu bimbing anaknya tuh begitu dia dari guru-gurunya, wali kelasnya tuh menyampaikan materi ketika dia mau belajar, kan ada jamnya, jam sekian dan jam sekian. Itu baru dikasihkan handphone, dibukain dikasihkan handphone. Setelah itu mau nggak mau ambil handphone. Daripada kuotanya habis, lu ambil lagi untuk besok. Bu ya. Kalau nggak ada, 1 hari kemarin 50.000 habis nonton YouTube. Yang kaya yang tukang buat YouTube-nya. Yang kita makin aja kita duluannya, bener nggak? Yang buat YouTube dapat duit. Siapa YouTuber Indonesia yang kenal? Hah? YouTuber Indonesia yang kenal siapa? Hah? Pak PRT, kita kasih 50.000. Hatta Halilintar katanya. Pak RT Abdul Qadir, ternyata penggemar Atta Halilintar. YouTuber Indonesia, ya kan? Jadi rezeki itu tak berpintu dia. Tahu-tahu kita yang di sini tentu apa dia Pak RT. Dan nyangka juga kata Pak RT tadi tidak akan ada sampai ke saya nih. Ya? Ternyata sampai ya tadi ya. Salam dari saya Pak. Banyak anggota dewan datang tapi yang SPP datang lain Pak. Aduh. Terus kira-kira kita buka Atta Halilintar itu filmnya, tontonannya, yang dapat duit siapa? Kuota kita habis, duit kita ini ya, kan bayar kita tuh. Kuota itu kan bayar, jangan bilang kuota saja 50.000 beli kuota, tapi kuota itu ada nilai rupiahnya. Nah, terus saya ingatkan juga kepada kita semua, harus yakin, ya. Kita harus berpositif thinking hidup ini, harus yakin, harus optimis kata Pak Jokowi, ya Bu ya. Harus optimis atau optimis, semangat, yakin. Jadi jangan kita bilang tentang keluarga PKH kita nggak ada kesempatan untuk jadi orang sukses. Nggak setuju saya. Ya, mentang-mentang kita dari keluarga PKH, terus nanti generasi kita tuh bukan generasi yang sudah sukses. Saya paling nggak setuju. Kita harus optimis hidup ini, yakin. Karena saya sendiri, Ibu ya boleh saya cerita sedikit tentang riwayat saya. Ya, riwayat saya itu saya lahir 82 dari keluarga yang biasa-biasa saja, pegawai negeri sipil. Dulu zaman saya namanya PNS itu ya standar hidupnya udah diukur, nggak bisa kaya, nggak bisa lebih dari pas-pasan. Ya, namanya PNS zaman dulu, kalau sekarang makin berbeda. Jadi saya dari keluarga PNS, bapak saya PNS, saya SD di SD negeri, SMP juga di SMP negeri, tapi 2 kali, ya. Masuknya di SMA, SMP 22, tamatnya SMP 13 tadi kan? Nah, kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa begitu? Hah? Karena Mada ya? Bukan karena Mada, kalau bahasa kerennya deh, karena terlalu aktif. Nah, bukan Mada. Kalau Mada kayak jadi orang kayak gini kan? Ya. Karena dulu, ya. Terlalu aktif di sekolah, saking aktifnya nggak pernah masuk sekolah. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu pengalaman saya pribadi. SMP-nya 2 kali, SMA-nya 2 kali, kuliahnya 2 kali. Alhamdulillah kuliah 2 kali itu satu yang tamat, satunya nggak tamat gara-gara gempa bumi di Yogyakarta sehingga orang tua saya kembali. Gak usah lagi di sana bahaya. Ya, saya dari keluarga PNS biasa. 4 bersaudara, abang saya yang nomor 1 itu yang namanya anak nomor 1 itu pasti top sekolahnya. Benar nggak? Anak nomor 1 sekolahnya nggak ada lagi. Kenapa? Dia merasa dia anak nomor 1 dia jadi nanti apa namanya? Ya panutan. Benar nggak? Bukan kadang saya anak nomor 2 ini kan. Yang pertama anak nomor 2 tahu nggak? Bajunya aja baju second dari abangnya. Benar nggak? Hah? Benar nggak? Itu kenyataan. Ini cerita kita nih. Saya juga punya anak kan, ibu-ibu juga punya anak, dan saya juga pernah jadi anak. Ini kan saya masih jadi anak, orang tua saya masih ada.
Abang saya SMP-nya di SMP 1, SMA-nya di SMA 9, SMA top saja, ya. Dan kuliahnya itu di Unri negeri. Terus kuliahnya S2-nya di UI di Jakarta. Saya anak nomor 2, bisa abangnya lah, anak nomor 1 kan udah sama SMP 1, adiknya SMP 1 aja. Protes saya, protes itu nggak protes ke orang tua, malas masuk sekolah. Nah, cabut sekolah, protes. Begitu sekolah pergi dari rumah, serapan, ya kan? Nah, berangkat sekolah serapan pergi, tapi nggak sampai ke sekolah. Tahu-tahu besok pas ujiannya kenaikan kelas, kita diberitakan kepala sekolah kalau mau naik pindah naik. Ada ya pindah naik dulu ya. Kalau sekarang nggak ada lagi gitu-gitu, ya. Kalau dulu pindah naik, kalau sekarang nggak bisa. Ya tinggal kelas ya tinggal kelas. Kalau dulu pindah naik namanya. Kalau kelahiran tahun-tahun kayak saya, ya. SMP-nya gitu, SMA-nya pun gitu juga. Terus kalau anak nomor 2 ini mainan sisa abangnya, baju sisa baju abangnya, paling jarang 2 tahun. Abang saya 79, saya 82. Tentu barang abang tadi masih oke, ya enggak? Barang abang pasti beli baru semua, bajunya baju baru, sekolahnya mainan baru. Ya saya, abang laki-laki, saya juga laki-laki ya, awak kan pastilah second semua. Second ya, bekas semuanya. Kalau abang laki-laki ada perempuan, baru dua-duanya. Hah? Baru dua-duanya, nggak mungkin pakai laki-laki dipakaikan ke perempuan. Nggak mungkin mainan laki-laki dimainkan anak perempuan. Nah, berbeda. Nah, jadi nasib saya gitu lah, masih second, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja. Kita nggak pernah protes, ya itulah kondisinya. Dan kita semua dulu pasti kayak gitu juga kok. Tujuannya apa? Biar hemat ya Bu ya. Hemat, hidup ini harus hemat. Kalau nggak hemat, aduh, bisa lagi kan. Ya, terus saya dulu SMP udah jadi jualan gula merah, jualan kelapa, SMP-nya, terus jadi stokar oplet. Stokar oplet apa raya? Kalau ada main apa raya kok opletnya warna putih, tahu ya? Warna putih. Stokar oplet, jual gula merah, jual durian, jual kelapa. Jadi gitu-gitu saya paling jago aja kelapa, apalagi kelapa orang. Iya, jangan ditiru. Saya dulu jual gula merah, jual durian itu bukan untuk saya menabung untuk organisasi. Memang itu nakal saya dulu yang ngumpul sama teman beli rokok. Ya, zaman kita dulu merokok udah hebat, udah ganteng dah. Pokoknya kalau kita anak SMP dulu saya, kalau merokok depan rumah itu udah ganteng. Udah nggak ada tuh, saya semua oke, datang semua. Nah, jadi itulah kenakalan saya dulu. Saya enggak Pak. Ya, cuma ngerokok aja, kenakalan remaja aja. Ngumpul di sini, main domino. Ya, siapa kalah bayarkan Indomie, gitu-gitu. Nah, tapi itulah. Yang punya orang punya saya juga. Ya kan? Ibarat kalau ke masjid ya. Kalau ke masjid itu datang ke masjid, bawa yang buruknya, pulang bawa yang bagusnya. Nah, sendal orang pun bawa ya, pas pulang. Kalau kita hari ini jangan gitu. Yang baik-baiknya diambil dari Pak Swendi, yang buruk-buruk dari Pak Swendi jangan diambil ya. Jadikan pengalaman kita. Jadi besok kalau anak-anak kita mau bohongin kita, bilang aja, mama lah tahu, nggak usah bohongin lagi. Gitu aja, nggak usah marah-marah. Udahlah, nak jangan kau gitu ngomong ya kan. Jangan kau beralasan gini, mama lah tahu, nggak usah bohongin lagi. Dia kerja mama tuh, itu kan nggak, jadi nggak tersinggung anak kan. Jadi dia merasa malu aja kalau dia ngomong gitu. Ini ada adik-adik kita nih, belajar ya. Nanti itu mak, bukan ibu ngakali. Ini enggak, tapi ngakali aja. Ya kan? Bahaya tuh, profesi yang paling berbahaya itu tukang, Pak Bema. Tukang yang paling bahaya. Bener nggak? Ya? Nukangi orang, nokoi orang. Ya kan? Tukang nokoi, nukangi orang itu repot. Ditukangi terus lama-lama jatuh artinya. Ditukangi terus repot kita Pak. Jadi mau tukang itu repot, bukan tukang bangunan. Tukang bangunan itu mulia juga. Karena saya anggota saya banyak tukang bangunan juga. Ya. Jadi setelah itu saya kan kuliah jauh di Jawa. Saya anak pertama yang merantau. Ya. Orang tua saya kalau dulu kalau naik pesawat salah.
kita cuma nengok aja, waduh pesawat terbang saja. Kalau mau naik mimpi lah kita. Terus sekarang anak-anak sekarang